Jangan ada sesuatu ya. Ya, ya. Tetap bersama. Studio. Studio. Kanal informasi dan inspirasi Satu Makassar pagi ini. Baik, pendengar, selanjutnya kita hadirkan dialog luar studio tradisi Imlek belajar toleransi dan persatuan umat. Ya, baik. Terima kasih rekan Arfan yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam edisi pertama Dialog Luar Studio RRI Makassar yang kami siarkan langsung pada pagi hari ini dari Vihara Agung Bahari atau di Tien Sang Sen Muu, tepatnya berada di Jalan Sulawesi, Makassar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan membahas tradisi Imlek, belajar toleransi dan persatuan umat. Tradisi Imlek, belajar toleransi dan persatuan umat. Nah, Imlek pada tahun 2025 ini saya rasa ini merupakan perayaan yang sangat meriah ya oleh seluruh warga keturunan Tionghoa di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dan tentunya di tahun ular kayu ini ada banyak makna keberuntungan dan persatuan tentunya di balik itu semua ya keberagaman yang kita miliki saat ini. Kita inginkan bahwa ini akan terus berjalan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan para pembicara yang hadir di Vihara Agung Bahari pada pagi hari ini. Pertama Bapak Insinyur Yongris Lau sudah hadir. Selamat pagi Pak Yongris. Selamat pagi. Apa kabar, sehat-sehat Pak? Sangat bagus hari ini. Iya. Kemudian dari peneliti Badan Riset Inovasi Nasional, beliau peneliti agama dan multikulturalisme, Bapak Dr. Samsurijal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsurijal. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya, selamat tahun baru Imlek. Ya. Baik, sehat-sehat ya? Sehat Pak, sehat. Nah, kemudian pengamat sosial budaya dan media, Bapak Dr. Haji Ferdi Kusno. Assalamualaikum Pak Ferdi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Alfian. Sehat-sehat Pak Ferdi. Bok Sifacai. Hai. Kita semua harus sehat dan bahagia. Baik. Di Imlek yang begitu punya mana ini. Luar biasa Pak Ferdi ya. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2000 begitu ya apa ya semacam kan kebebasan begitu melaksanakan Imlek. Pak Yongris yang diberikan sejak itu oleh Bapak Presiden Gus Dur ya, dan warga Tionghoa yang ada di seluruh Indonesia bersukacita bisa merayakan Imlek bersama-sama masyarakat yang ada. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, jadi ini satu kesyukuran kita bangsa Indonesia bahwa sejak reformasi Ya. itu Gus Dur akhirnya bisa mencabut ya. Presiden Gus Dur mencabut Impres nomor 14 tahun 1967. Impres itu dikeluarkan oleh Presiden Pak Harto dulu yang melarang segala bentuk tradisi budaya yang dilaksanakan secara publik. Jadi sejak Orde Baru berkuasa tahun 1966 itu kita lihat seluruh tradisi-tradisi atau pelaksanaan budaya itu dilarang, termasuk misalnya nama Tionghoa, huruf Mandarin, lalu perayaan-perayaan budaya semua nggak ada lagi kita lihat sejak itu, termasuk barongsai, nggak. Cuma yang tetap ada angpaunya tetap ada, angpau tetap ada walaupun dilarang tapi karena dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi Gus Dur ini akhirnya ini sebuah hadiah lah untuk orang-orang Tionghoa. Bisa akhirnya melaksanakan kembali budaya itu. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1966 selama 32 tahun masa Orde Baru itu
kegiatan-kegiatan pelaksanaan budaya itu tetap dilaksanakan, tetapi di internal. Suasananya ada tetap. Ya, suasananya hanya di internal kelenteng misalnya, atau di dalam keluarga gitu. Jadi pelaksanaannya lebih tertutup. Tidak seperti sekarang ini misalnya barongsai udah bisa tampil di mana-mana. Perayaan Imlek itu bisa dilakukan misalnya Cap Gome dilakukan di Jalan Sulawesi di sini gitu. Nah, itu menjadi kesyukuran kita orang-orang Tionghoa bisa hidup kembali sesuai dengan jati dirinya. Gitu. Oke. Iya, Pak Samsurisan, kalau kita melihat ini yang berjalan sejauh ini kan sudah kebudayaan Tionghoa kan sudah berakulturasi begitu, sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Iya betul Pak ya. Jadi pertama-tama juga saya ucapkan Gosi Pacai ya, selamat Imlek Pak Yonggris dan seluruh teman-teman Tionghoa yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya saya kira benar ya. Jadi proses adaptasi dari Tionghoa ya Tionghoa dengan berbagai kultur di Indonesia itu sudah terjadi sejak lama Pak. Jadi bahkan abad sebelum Masehi itu Tionghoa sudah masuk ke Nusantara ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengatakan siapa yang dikatakan pribumi di Nusantara ini itu tidak bisa kita pastikan siapa. Karena semua yang datang ke Nusantara juga ini adalah awalnya mereka datang dari berbagai tempat ya di dunia ini. Termasuk diantaranya dari berbagai riset yang kami lakukan, misalnya masyarakat Dayak itu awalnya ya berasal dari Tionghoa. Ya, jadi itu terjadi sebelum 3000 sebelum Masehi. Dia sudah masuk ke ke Kalimantan, ke Pulau Borneo gitu. Sehingga kalau kita lihat proses adaptasi itu sudah berlangsung lama gitu ya. Dan ada satu naskah yang kami baca itu judulnya itu Hikayat Indrapura. Nah, dalam Hikayat Indrapura itu menunjukkan bagaimana proses akulturasi antara masyarakat Tionghoa dengan dunia pesantren. Jadi naskah itu ditulis oleh orang pesantren, Pak. Yang menunjukkan bagaimana perjumpaan antara orang-orang Tionghoa dengan pesantren. Di situ diperlihatkan bahwa seorang santri itu menikah dengan seorang Tionghoa. Itu diperlihatkan di dalam naskah tersebut. Jadi kalau kita mau lihat proses itu sudah berlangsung lama, ya proses adaptasi itu sudah lama berlangsung di Nusantara, tetapi kemudian itu memang mengalami semacam interupsi, ya pada masa pemerintahan Orde Baru, ya dengan keluarnya tadi peraturan yang disebut oleh Pak Yonggris itu, yang kemudian membatasi berbagai aktivitas kebudayaan dari masyarakat Tionghoa di ruang publik, sampai kemudian Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu atau Gus Dur pada tahun 2000 ya. Ada keputusan nomor 6 tahun 2000 itu kemudian mencabut semua aturan-aturan yang melarang aktivitas Tionghoa itu di ruang publik, termasuk aktivitas kebudayaannya. Nah saya kira itu yang terjadi dalam konteks di Nusantara kita. Pak Ferdi, kalau Anda sendiri melihat ya Imlek ini menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan. Nah, apakah kemudian ini nanti akan boleh melihat bagaimana Anda melihat toleransi yang terjadi di situ, Pak Ferdi, ya, antara masyarakat yang ada ya dengan kebudayaan-kebudayaan seperti ini. Iya, saya hanya menyambungnya Pak Rijal ya, bahwa sebenarnya toleransi itu harga mati untuk kita orang Indonesia sejak dulu sebenarnya. Ya kan, cuma ini kan karena politik yang luar biasa, tetapi dengan adanya Gus Dur yang dikatakan Pak Yonggris bahwa dialah yang membawa perubahan-perubahan itu. Tetapi yang namanya Tionghoa itu dari dulu kan. Coba kita lihat di Indonesia, di Jakarta lah. Karena saya baru dari sana. Yang namanya Jakarta itu cuma dua sebenarnya, Arab dan China di sana. Jadi sana ada namanya Cina Betawi, Cina Benteng, sama Arab. Itu luar biasa loh. Tapi toleransinya masih terus berjalan. Nah, sebagai kita melihat, saya sebagai seorang pengamat media dan juga pemerhati budaya, bahwa hari ini kita bicara tentang toleransi. Ya kan, inilah budaya yang luar biasa, kita harus kembangkan terus menerus. Kan ini ada kekayaan orang Indonesia, Pak Arfan. Ini kekayaan orang Indonesia, ini kita harus pupuk terus ini. Bagaimana menjaga itu ini yang terpenting? Yang menjaganya ya kita semua harus menjaga, mulai daripada pemerintahannya harus menjaga, mulai dari tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adat misalnya, dan kita semua yang ada di sini, ya kan,
Bagaimana toleransi orang Bugis dengan orang Makassar yang sudah bersatu padu dengan orang Tionghoa yang ada dari dulu. Ya, saya kira Pak mantan Pak Arwan mungkin tahu kali kan, anggota DPR bagian merasakan hubungan itu Pak Arwan. Nah ini yang terus kita terus kembangkan dan ini jangan hilang karena kalau hilang ini akan kita mundur lagi. Biarkan demokrasi ini berjalan, tetapi budaya toleransi ini terus kita kembangkan. Itu yang utama barangkali. Masyarakat kita kan majemuk nih Pak Arwan Cahyadi ya. Saya selamat datang dulu Pak Arwan. Terima kasih Pak Arwan sudah hadir. Kita tahu kan masyarakat kita kan majemuk Pak ya. Ada kalau kita lihat di Makassar ini kan boleh dikatakan miniaturnya Indonesia ya. Berbagai macam suku, berbagai macam etnis, semua berkumpul di sini. Ya. Nah, bagaimana mungkin Pak Arwan sebagai tokoh masyarakat Tionghoa yang ada di Makassar melihat keberagaman yang ada ini, yang di Makassar ini terjalin dengan baik ya, dan bagaimana supaya ini bisa dipertahankan ke depan begitu, tidak luntur kemudian dengan adanya nantinya isu-isu yang kemudian akan memecah belah dari keberagaman dan masyarakat yang majemuk terutama yang ada di Makassar ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya terlambat sedikit. Pagi ini tentu kita sama berbahagia karena ini adalah hari kedua Imlek di mana semua suku-suku Tionghoa di bilangan manapun di dunia ini penuh kebahagiaan merayakan hari ini. Hari Imlek adalah sesungguhnya adalah perayaan di mana menyambut musim semi. Nah, bagaimana kita di Indonesia? Seperti yang kita tahu bahwa orang Tionghoa datang ke Indonesia, belum ada namanya Indonesia, masih Nusantara barangkali seperti itu, sudah berabad-abad, sudah 4 abad lalu. Di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, banyak disinggahi kapal-kapal yang kita sebut kapal dagang ya. Kapal dagang. Ya. Di kapal dagang ini sebetulnya dirintis oleh jadi bukan cuma Belanda saja ya. Bukan Belanda saja. Nah, Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho membawa misi-misi perdagangan, misi agama juga ada di situ. Ya. Tetapi juga ada juga unsur-unsur orang-orang Tionghoa di Tiongkok Selatan itu mencari kehidupan lebih baik karena kita tahu bahwa di negara tersebut belum juga namanya ada republik di sana, ya marut-marit lah, sehingga sebagian anak-anak kecil mau cari kehidupan lebih bagus dibawa sama omnya, ya datang merantau dan pada akhirnya ada yang singgah di Cina Benteng, di Benteng, ada juga di Semarang, ada juga di bilangan katakanlah di Pulauan Riau, Sumatera, ada semua. Tapi ada juga di Makassar. Kita tahu bahwa di Selayar situ ada juga kampung orang-orang Tionghoa di sana. Nah, tentu sebabnya bukan karena apa? Karena dalam perjalanannya mereka ada pecah kapalnya, singgah di sini, ada yang singgah di Singkawang misalnya dan lainnya. Nah, di Makassar kita juga sudah ratusan tahun di sini. Nah, apa yang menjadi kalau kita cerita toleransi, kalau kita berbicara di awal kedatangan kita ini suku Tionghoa, tidak ada kita kenal namanya toleransi. Biasa-biasa saja, normatif kehidupannya. Tadi disampaikan kampung Arab, kita juga sekitar sini ada juga kampung Arab, kampung Cina juga ada, kampung Belanda di sini. Khususnya daerah-daerah sekitar perairan di sini, seperti di Makassar sini, di sini sebetulnya titik awal kita orang-orang Tionghoa mendarat, berlabuh lah misalnya, membuat perdagangan. Kita tahu di situ ada namanya Jalan Pintu 2. Iya. Pintu 2. Jalan Nusantara ya. Jalan Timur. Jalan Timur. Jalan Timur itu adalah tempat pintu pelabuhan yang besarnya itu cukup besar ya. Jadi keluar masuknya mobil dan lain-lainnya itu ada di situ. Pintunya namanya Pintu 2. Iya. Nah, di sinilah kita mulai ibaratnya benih jatuh di sini dan di sinilah kita berakar, Pak. Nah, tentu karena kita berakar di Nusantara, ya tentu adalah Nusantara lah kehidupan baru kita. Nah, kemudian beranak pinak dan lain-lainnya, jadilah kita semua yang ada sekarang sini. Nah, tadi dicerita mengenai toleransi. Jadi pada waktu-waktu awal kedatangan sini, suku Tionghoa tidak menjadi asing karena waktu itu sudah 4 abad lalu. Kedatangannya banyak. Sudah menyatu begitu Pak? Menyatu, dari Arab juga ada, dari Belanda juga ada, masa penjajahan. Jadi
menemukan orang asing biasa saja, biasa saja melihat seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah perpolitikan. Nah, inilah kadang-kadang kalau mau dibentur-benturkan, dipecah-pecah, buatlah etnis ini, suku ini, agama ini. Nah, inilah tantangan kita dalam Seharusnya sudah tidak ada lagi begitu. Ya, inilah sekat-sekat etnis tantangan tersebut. kita mengenai persatuan. Oke. Kalau kita lihat Pancasila ada persatuan Iya. Indonesia toh. Nah, oleh karena itu inilah tantangan kita semua buat generasi muda. Kalau kita ingin maju, kita harus bersama-sama. Oke. Bersama itu bisa. Hilangkan sekat itu. Kita angkat sekat itu. Dan kita pasti yang saya ingat ya salah satu presiden tetangga kita menyampaikan kalau kita tidak bersatu, tidak ada kesatuan, yakin bahwa negara tersebut tidak akan maju. Dan kita persoalan-persoalan lama saja diungkit terus. Lalu orang sudah naik ke bulan, kita masih sekitar itu kutak-katik. Orang sudah membuat mobil listrik, kita masih di situ. Masih saja berdebat soal Ya. latar Jadi, belakang begitu ya. Memang ada benarnya kalau dikatakan kemajuan itu susah dicapai kalau tidak ada kebersamaan. Oke, Iya. baik. Itu. Iya. Pak Ferdi, kalau ini tadi berbicara bagaimana menghilangkan sekat-sekat itu, bagaimana menghilangkan memandang latar belakang suku, bagaimana menghilangkan latar belakang agama dalam bergaul sehari. Ini masih bisa nggak kemudian itu kita sekat-sekat tersebut dieliminir begitu dalam pergaulan sehari-hari, dalam kebiasaan dan budaya sehari kita. Ya, saya kira itu harus kita lakukan. Makanya di beberapa pertemuan-pertemuan ya itu sering dilakukan. Dan salah satunya dari media RRI, ya kan. Media-media lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak, ya kan, dalam mempersatukan secara komunikasi, memperlihatkanlah bagaimana toleransi itu dia harus terus berjalan, ya kan. Ya walaupun kita tahu bagus itulah yang membawa satu perubahan toleransi, bukan toleransi ya. Bagaimana yang dikatakan Pak Yon di situ adalah kita sudah mulai adanya para Imlek, itu salah satu pintu masuk itu. Nah, pintu masuk yang sampai hari itu harus kita terus gelorakan gitu. Sekali lagi media memberikan peran penting. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, generasi muda pun sekarang itu harus terus satu menyatu di dalamnya. Kalau tidak ya yang dikatakan Pak Pak Arwan ini ya bisa hilang lagi. Bisa memudar lagi. Ya mudah-mudah lagi tuh. Ya, Pak Yongris, kan kalau kita melihat bahwa tidak mudah begitu untuk bisa bersatu, berbaur dengan masyarakat, dan kita lihat sekarang kan bagaimana misalnya barongsai misalnya. Barongsai kan bukan hanya dimainkan sekarang oleh saudara-saudara kita etnis Tionghoa, tapi kan masyarakat Makassar, Bugis juga sudah banyak yang memainkan begitu. Bagaimana untuk kebiasaan-kebiasaan tersebut juga supaya tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan begitu, Pak. Jadi kalau kita lihat, tidak mungkin kita bisa menghilangkan latar belakang budaya kita, latar belakang itu tidak mungkin sudah. Itu sudah pemberian ya. Sejak kita lahir ya sudah jadi orang Tionghoa. Kita nggak bisa memilih kan. Dan begitu kita lahir sebagai orang Tionghoa, kita hidup di dalam budaya, tradisi, khususnya dalam keluarga juga gitu. Jadi tidak bisa kita hilangkan. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana orang-orang itu bisa menerima kita apa adanya. Karena itu tidak bisa kita hindari gitu. Nah, dalam beberapa aktivitas sebenarnya orang-orang Tionghoa dengan etnis-etnis lokal itu sudah mulai banyak berinteraksi lah ya. Baik di dunia bisnis yang kita lihat saat ini, di dunia budaya termasuk barongsai. Barongsai sekarang pemainnya saya kebetulan ketua barongsai, ketua Federasi Olahraga Barongsai Sulawesi Selatan. Ya. Di situ 70% pemain kita orang-orang Bugis, Makassar, Toraja, bahkan pernah ada juara dunia orang Toraja gitu jadi pemainnya. Nah, mereka sekarang melihat kegiatan-kegiatan itu selain sebagai hobi ya, mereka juga melihat bahwa itulah kesempatan untuk mereka bisa berinteraksi di sana, lalu bisa juga mencari teman di situ. Jadi ya akhirnya menjadi tempat untuk mereka bisa bergaul dan saling mengenal. Termasuk di kelenteng ini. Coba kita lihat di kelenteng ini itu para karyawan-karyawannya semua orang sini ya? Bukan hanya orang Tionghoa. Orang Tionghoa mungkin hanya 2-3 orang, tetapi yang lain-lain itu orang Bugis, orang Makassar yang ikut
dalam aktivitas sehari-hari di kelenteng ini. Gitu. Tapi ada yang menarik tadi mengenai sejarah, saya kita kembali sedikit karena ini penting. Jadi kehadiran orang Tionghoa di Indonesia itu, di Nusantara lah ya, itu kan tidak tahu kapan dimulai. Tapi sudah berabad-abad sebetulnya ya. Sebenarnya gini, jadi saya dulu di sekolah dulu di SD itu diajar bahwa leluhur kita itu datang dari Yunan dan Tongkin. Yunan itu dari Tiongkok bagian selatan. Iya, itu hanya kita ketahui gitu. Lalu ada beberapa fakta-fakta sejarah yang memang sudah ditemukan. Contohnya misalnya pernah ada seorang biksu dari seorang peneliti lah ya, biksu dari Cina namanya Yixing. Nah, Yixing itu di abad ke-7 sudah di tulisannya sudah disebut bahwa pada saat pada saat Yixing ke sini itu sudah banyak pedagang-pedagang Tionghoa ke sini. Lalu sudah banyak juga para biksu yang belajar di Sriwijaya. Nah, sudah ada. Dan menariknya ada satu lagi. Di Epik Lagaligo. Nah, saya nggak tahu Lagaligo kapan ya di awal itu, tapi di naskahnya mungkin ada dalam. Iya, di naskahnya disebut bahwa Wechudai jadi mengawini siapa ya? Mengawini Saweri Gading. Betul. Ya, jadi Saweri Gading ke Tiongkok, lalu mendapat istri di sana, Wechudai dibawa ke sini, lahirlah Lagaligo. Jadi kalau kita percaya bahwa kerajaan tertua di Indonesia itu adalah kerajaan Luwu misalnya, nah maka kita ini leluhur kita yang dari kerajaan Luwu itu ya orang-orang Tionghoa juga, keturunan dari Wechudai. Itu tidak bisa kita menafikan sebetulnya kalau kita melihat naskah-naskah sejarah tersebut. Jadi sudah lama sekali kehadiran orang Tionghoa di sini. Gitu. Oke. Sebelum saya lanjut lagi, saya mendengar mungkin Anda tertarik mendengar ya, untuk berinteraksi bersama kami di pagi hari ini lewat 0821 34 kali 9440 0821 34 kali 9440 ya. Oke, ada mungkin catatan menarik begitu yang terkait sejarah ini dan bagaimana persatuan-persatuan ini supaya tetap terjaga nih, Pak Samsur Rizal. Iya, tadi sudah disampaikan ya bahwa sebenarnya sejauh ini sudah terjadi proses akulturasi sejak lama, yang masyarakat Tionghoa atau yang datang dari Tionghoa dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang itu ada buktinya. Di Nusantara itu banyak sekali buktinya kalau soal itu. Tapi yang penting menurut saya adalah selain di tingkat masyarakat itu punya kemampuan untuk beradaptasi dan berasimilasi, berakulturasi dengan berbagai macam keberbedaan tersebut, juga penting bagaimana negara sendiri mengelola keragaman itu. Itu menentukan ya. Jadi misalnya ya saya sedikit balik ke belakang pada masa Orde Baru. Mengapa ada sedikit persoalan soal bagaimana masyarakat Tionghoa ini di dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya di Indonesia dan termasuk bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat yang lain, karena itu juga buah kebijakan asimilasi ya yang memakai model dalam ilmu sosial disebut dengan melting pot itu. Jadi semacam panci pelebur gitu ya. Jadi seluruh budaya-budaya yang ada itu dilebur masuk di dalam satu budaya, lalu ciri-ciri budaya masing-masing itu hilang gitu karena melebur masuk gitu. Padahal sesungguhnya seharusnya meskipun misalnya kita berbaur dengan budaya yang ada dengan masyarakat yang lain, tapi ciri-ciri masing-masing dari etnis, dari suku itu tidak boleh hilang. Itulah esensi sebenarnya dari apa yang kita sebut dengan masyarakat Bhinneka. Ya, yang dalam sekarang ini dikembangkan menjadi masyarakat multikultural. Betul. Jadi dalam masyarakat multikultural atau masyarakat Bhinneka yang sudah sejak lama didengung-dengungkan di Nusantara, ya seluruh kita ini harus bisa beradaptasi dan berbaur dengan budaya yang ada di masyarakat setempat gitu. Tapi di saat yang sama, ciri-ciri kita ya dari etnis kita, dari ras kita, dari suku kita itu tidak harus hilang gitu. Jadi tetap ada dan itulah yang saling kita berterima di sana gitu. Ini yang menarik begitu. Mungkin sebagian masyarakat nih Pak Yongris ya, Pak Arwan, Pak Ferdi ini kan masih banyak yang beranggapan bahwa etnis Tionghoa ini kan mungkin baru mungkin baru datang begitu ya. Itu masih banyak yang berpikir seperti ini, tidak bisa kita menafikan. Mereka banyak yang tidak tahu sejarah bahwa sebetulnya keberadaan orang Tionghoa di Indonesia itu sudah sejak lama. Bahkan kalau kita melihat naskah-naskah yang ada, naskah Lagaligo tadi, bahwa sebetulnya itu dia sudah melakukan asimilasi atau kawin campur begitu ya antara orang asli Makassar, Saweri Gading dengan orang dari Yunan keturunan Tionghoa ini dan lahirlah ini ya.
Ini kan yang, tapi bagaimana Anda melihat itu? Mungkin Pak Yongris, bahwa masih saja ada masyarakat kita yang beranggapan bahwa ini baru datang ini masyarakat Tionghoa di Indonesia. Iya. Ya, jadi sebenarnya masalahnya sekarang adalah di pemahaman saja. Betul. Jadi masyarakat kita mungkin masih kurang teredukasi apa dari sisi sejarah. Perlu literasinya diperbanyak gitu ya. Ini masalah edukasi saja sebenarnya. Jadi orang-orang ini masih banyak yang tidak bisa memisahkan mana orang Tiongkok, mana orang-orang Tionghoa di Indonesia. Itu dia. Iya, jadi orang menganggap bahwa mungkin orang Tionghoa yang ada sekarang ini dianggap semua orang dari Tiongkok situ. Betul. Padahal ini udah warga negara Indonesia. WNI. Cuma ya memang etnisnya etnis Tionghoa, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, juga karena adanya pembatasan dulu ya, sampai orang-orang Tionghoa itu dianggap lebih spesial. Spesial dalam arti yang lebih kurang bagus lah ya. Misalnya contoh, orang-orang Tionghoa dulu tidak bisa masuk ke bisnis tertentu, tidak bisa jadi PNS, tidak bisa jadi tentara, tidak bisa masuk politik. Sekarang sudah jadi bisa. akhirnya dianggap bahwa ini orang spesial ini, spesial negatif ya, gitu. Padahal sebenarnya kalau kita di zaman Orde Lama, banyak sekali orang Tionghoa jadi tentara. Om saya tentara, lalu banyak yang menjadi pegawai negeri di situ dulu, banyak jadi dokter, jadi politikus. John Lee begitu, pahlawan yang John mati Lee yang terkenal, betul. yang mati Yang di Chuan mana? Bing, ya jadi salah satu anggota BPUPK yang mempersiapkan kemerdekaan kita. Jadi itu semua di zaman Orde Lama. Nah, di zaman Orde Baru ini terbentuk sebuah opini yang baru karena ya masalah regulasi dan masalah politik itu. Ini sebenarnya, tapi sebenarnya saya sangat setuju bahwa ini Bung Rijal tadi bilang akulturasi budaya ini sudah terjadi sangat sangat panjang dan sangat dalam kehidupan bangsa kita. Coba kita lihat ya Pak, makanan-makanan kita. Makanan ini kita sudah kenal makanan capcay, bakpao misalnya, toge, coto itu bahasa Mandarin. Coto. Mangkoknya. Cotonya, kata-kata coto. Kata coto. Nah, bahkan seperti Pak Arwan ini ketua P2TM, Persaudaraan Tionghoa. Persaudaraan Peranakan Tionghoa. Nah, ini betul-betul menjadi asimilasi dan akulturasi budaya. Jadi bagaimana makanannya, bagaimana cara berpakaiannya orang-orang peranakan gitu. Ini salah satu bukti sebenarnya. Jadi sangat banyak hal-hal yang sudah menyatu dalam kehidupan kita secara budaya, secara sosial itu di kehidupan sehari-hari. Ini menjadi pertanyaan kita bersama-sama ke depan. Apakah kemudian ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama, ya? Bagaimana kemudian sekat-sekat itu bisa dihilangkan, ya? Bagaimana menghilangkan sekat-sekat itu tidak ada lagi bilang dia orang Tionghoa. Pokoknya dia orang Indonesia lah dari etnis Tionghoa. Ini kan yang paling terpenting begitu. Nah, mungkin pendengar kalau Anda melihat di sini, ya saya berada di Vihara Agung Bahari, ya. Nah, luar biasa yang ada di sini bahwa ini kan sebetulnya sudah menjadi bagian dari kebudayaan, sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan. Luar biasa sekali begitu ya. Nah, dan ini pertanyaan tadi saya bilang bagaimana menghilangkan sekat-sekat tersebut. Nah, ini PR-nya nih Pak Ferdi ya. Menghilangkan sekat-sekat tersebut, bagaimana menurut Anda siapa sih yang menjadi perlu menjadi leader begitu supaya literasi masyarakat kita tetap terjaga semakin diperkaya begitu dengan informasi-informasi keberadaan latar belakang masyarakat kita yang ada saat ini. Ya, terutama edukasi terus kita lakukan. Edukasi. Kemudian salah satu yang mempererat adalah kita harus bangun terus yang namanya seni budayanya. Harus memperbanyak berbagai kegiatan-kegiatan. Karena itu akan lebih menyatukan kita, ya kan? Ya. Contoh yang dikatakan oleh Pak Yongris dan Pak Arwa adalah sekarang yang luar biasa kita adalah barongsai. Barongsai bukan lagi orang Cina, bukan orang Cina yang menjalankan, ya kan? Dulu saya masih sekolah SD dulu di Sulawesi kan semua orang China kan yang menjalankan itu barongsai. Sekarang nggak ada lagi. Ini fakta loh. Fakta yang menjalankan itu adalah ada orang Makassar, ada teman saya juga yang sudah sangat-sangat menggandrungi itu. Kan di situ ada olahraganya, ada seninya. Nah, inilah kalau disatukan dengan seni-seni yang ada di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada namanya apa?
Sindrili, ya kan itu, apa begitu banyak letarian kalau ini disatukan Pak Sambil, ini kan luar biasa nih. Nah oleh karena itu kita mengajak yang namanya pemerintah daerah, ayo turunlah untuk mempererat silaturahim ini. Karena ada mengatakan bahwa yang bisa menyatu itu adalah hanya seni budaya yang lebih mendekatkan kita terhadap itu. Itu yang utama barangkali. Ya. Pak Samsurijal, kalau mungkin lihat masyarakat kita yang ada di Makassar, oke lah. Kita majemuk di sini, masyarakat mungkin sudah menerima. Tapi mungkin bagaimana dengan wilayah-wilayah atau daerah lain? Apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana menurut Anda melihat sejauh ini? Penelitian yang Anda lakukan? Iya, jadi di beberapa tempat ya, saya kira proses penerimaan terhadap masyarakat Tionghoa itu cukup baik ya. Terutama setelah pasca reformasi, kemudian ada regulasi yang baru yang dikeluarkan oleh Presiden pada saat itu, Presiden Abdul Rahman Wahid, ya proses penerimaan masyarakat semakin terbuka terhadap orang-orang Tionghoa gitu. Nah memang saya kira problemnya yang saya tadi selalu disebut bahwa masih selalu ada sekat-sekat di antara kita ya. Itu karena menurut saya itu cara mengelola kerukunan yang memang terus-menerus juga kita harus perbaiki ya. Di antaranya misalnya sampai saat ini kita masih melihat bahwa di masyarakat itu kadang-kadang dibuat segregasi sosial ya. Ya, katakanlah membuat tempat-tempat tertentu khusus untuk masyarakat Tionghoa, misalnya seperti itu ya. Makanya dulu kita kenal ada biasa daerah khusus, daerah kota pecinaan gitu ya, atau kampung pecinaan. Nah itu kan bagian dari cara mensegregasi sehingga masyarakat Tionghoa ini tidak berbaur dengan masyarakat pada umumnya gitu. Nah yang kebijakan-kebijakan seperti itu sebetulnya sudah tidak perlu ada lagi kampung pecinan. Ya, meskipun sekarang ada namanya ya, ada namanya, tapi itu anggaplah itu sebagai warisan, sebagai sebuah tempat wisata sekarang ini yang bisa kita datangi, mungkin ada wisata kulinernya di sana yang khas dan seterusnya. Tapi itu bukan lagi menjadi tempat untuk mengkotak-kotakan bahwa di sana khusus untuk pecinaan misalnya. Di sini yang orang yang lokal dan seterusnya. Sudah harus perlu berbaur antara keduanya, Pak. Oke, tahan dulu. Ada masyarakat yang ingin gabung, silakan. Di 0821 34 kali 9440. Halo. 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 Oh. Halo. Oke, halo. Terputus. Mungkin boleh diulang lagi pendengar ya. 0821 9440 0821 34 kali 9440 mungkin sedikit biasanya kalau hujan kurang baik sambungan telepon seluler ya. Silakan Anda boleh bergabung kembali di 0821 9440 ya, 0821 34 kali 9440. Nah, kita ada 4 pembicara di sini ya. Kita berbicara mengenai perayaan Imlek, belajar toleransi dan juga persatuan umat ya. Jadi sila ketiga di Pancasila Persatuan Indonesia itu yang terpenting, bagaimana dengan berbagai latar belakang yang ada, latar belakang etnis, latar belakang budaya, latar belakang agama, itu sebenarnya yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia ya. Nah, jangan sampai kemudian dengan berbagai latar belakang tersebut ya, masyarakat yang majemuk ini itu yang membuat kemudian kita terpilih. Enggak, ini yang harus, itu yang menjadi kekuatan ya. Dan sejak lama founding fathers kita sudah mengatakan bahwa bineka makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana yang berbeda itu kita menjadikan satu kekuatan, bukan menjadikan satu kelemahan begitu ya. Ini kan sebenarnya hal yang tidak mudah begitu ya. Hal yang tidak mudah Pak Arwan, Pak Ferdi, bagaimana mempersatukan hal yang berbeda itu. Nah, bagaimana Anda melihat upaya yang sudah dilakukan sejauh ini mungkin Pak Arwan dalam setiap pergaulan sehari-hari ya, dengan berbagai macam latar belakang, mempersatukan perbedaan itu kan suatu hal yang tidak mudah. Anda sendiri melihat bagaimana Pak Arwan? Ya, tugas pemerintah adalah berada di dinas atau yang mengurusi mengenai kesatuan bangsa. Mohon maaf Pak, ada penelpon, saya tahan dulu Pak ya. Ya. Oke, halo. Ada penelpon ya? Halo. Halo, selamat pagi, halo. Belum bisa ya kamu? Oke, mungkin lanjut dulu, nanti sebentar kita akan coba bergabung dengan penelpon kembali. Silakan Pak Arwan. Ya. Jadi kembali kepada yang mengurusi kita-kita ini. Kita tahu bahwa di sana kementerian mengurusi masalah kesatuan bangsa. Sekarang sudah ada Kementerian Kebudayaan Pak? Ya.
Nah, saya sendiri salah seorang dari Dewan Kebudayaan Kota Makassar, yang kita tahu persis bahwa yang mengurusi masalah kebudayaan tentu tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sendiri. Ya, walaupun asal usul karakter daripada manusia dengan segala macam latar belakangnya mempunyai budaya tersendiri. Kita lahir sebagai Tionghoa, tapi Tionghoa Nusantara. Tionghoa yang ada di Nusantara. Kalau ada Tionghoa di Tiongkok, Tionghoa di Melbourne, Australia itu juga mungkin beda. Karena sudah beradaptasi dengan budaya lokal dan lainnya. Mungkin bisa di... Oke, saya terima telepon dulu. Halo. Oke. Halo. Halo. Ya. Dari siapa di mana? Dari Bu Yani di Makassar. Ibu Yani di Makassar ya. Oke, silakan Bu Yani. Ini yang ingin saya tanyakan ini bagaimana dengan warga Tionghoa yang tentunya... Bu Yani, radionya dikecilkan dulu Bu Yani. Ya. Oke, silakan Bu Yani. Bagaimana dengan warga Tionghoa yang tentunya sekarang kan sudah beranak pinak ya dengan warga Bugis, Makassar, gitu. Nah, kadang-kadang juga orang sudah tidak lihat bahwa dia orang Tionghoa gitu. Asimilasi maksudnya ya. Nah, apakah dengan adanya kondisi seperti itu sudah dianggap bahwa memang warga Tionghoa ini sudah melebur dengan warga lokal? Yang kedua juga itu kenapa setiap kita mau masuk Imlek selalu hujan, Pak Yongris? Oke. Kenapa masuk Imlek selalu hujan? Kebetulan mungkin ya. Mungkin Pak Yongris mungkin Parwan dulu deh. Silakan Parwan. Lanjut dulu Parwan tadi. Ya, banyak mengartikan sekalian tadi ada pertanyaan tentang ini asimilasi perkawinan ya. Begini, perkawinan campur sudah ada Pak cerita sejak abad-abad lalu ya. Contoh yang paling sederhana. Sawery Gading menikahi Wi Chudai. Seandainya Wi Chudai adalah bapaknya Lagaligo, maka Lagaligo itu membawa nama marganya yang Wi. Kalau seperti itu, tetapi ini mamanya adalah Wi Chudai, orang Tionghoa. Ya, putri dari Tionghoa. Sejarahnya itu sebetulnya. Sudah sejak lama. Ya, Lagaligo lah orang peranakan pertama yang kita tahu, yang sementara kita tahu bahwa dia adalah Lagaligo yang tidak punya latar belakang Tionghoa. Padahal sesungguhnya dia punya latar belakang Tionghoa. Dari ibunya? Dari ibunya. Nah, kalau seandainya bapaknya marga Ui, mamanya ya, jadi bapaknya marga Ui, maka Lagaligo itu Ui juga. Ya, tapi mamanya, jadi mamanya tidak ada lagi Ui Chudai. Nah, mengapa Lagaligo menjadi sangat terkenal? Karena Sawery Gading. Kalau orang-orang biasa saja, maka tidak begitu terkenal, gitu Pak ya. Oke, kembali lagi soal asimilasi tadi Ibu cerita. Ini sudah berabad-abad lalu. Orang-orang peranakan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya sudah membawa kebiasaan-kebiasaan leluhurnya dari Tiongkok. Sembahyang Imlek seperti ini tetap ada. Tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Meskipun sebagian ada yang pindah agama tertentu yang tentu kepercayaannya ibaratnya tidak bisa mendua ya. Kebiasaannya tetap ada. Kebiasaan tradisi. Ini kan tradisi sebetulnya yang harus ya. dibawa. Nah, jadi bagi-bagi ampau buat orang Islam yang Tionghoa, orang Kristen yang Tionghoa, itu tetap berbudaya, tetap ada seperti itu. Saya ingat Soekarno pernah bilang ya, kalau Anda jadi orang Islam, jangan jadi Islam yang Arab gitu. Jangan jadi orang Arab. Kalau Anda Kristen, jangan Anda jadi Yahudi. Jadilah Kristen Indonesia, jadilah Islam Indonesia, dan kemudian Tionghoa, jadilah Tionghoa Indonesia, Tionghoa Nusantara. Tionghoa Nusantara. Ya. Jadi sekaitan dengan itu yang diceritakan tadi, kembali lagi tadi mengenai barongsai. Saya adalah ketua pertama sebelum Pak Yongris yang Federasi Olahraga Barongsai. Kita membentuk di Jayapura, di Biak. Jayapura lah, jadi provinsi sana.
Apa yang terjadi di situ karena pemainnya tidak banyak Tionghoa, orang Papua yang main barongsai. Ya. Jadi kembali lagi olahraga ini karena kegemaran anak-anak suka punya talenta dalam keahlian dan lainnya. Ya, seperti itulah. Sama juga sepak bola kan dari Inggris, Pak. Mana ada orang Inggris bermain sepak bola di Makassar PSM? Nggak ada. Tapi sudah milik dunia. Barongsai juga termasuk itu. Imlek juga termasuk itu. Nah, kembali ke sekat-sekat itu. Kenapa sekat-sekat itu sudah terbuka? Saya orang Tionghoa, Imlek. Saya didatangi tetangga saya yang Muslim. Mungkin orang mana ya? Iya. Ya, karena kita sudah punya hari kebesaran, hari yang sama, kita bisa nikmati untuk libur bersama. Di saat itulah kita memanfaatkan untuk kita bersilaturahmi. Iya. Saya juga mengunjungi pada saat hari raya Idul Fitri kepada teman-teman saya Muslim misalnya seperti itu. Jadi sekat yang dibuka oleh Gus Dur Megawati membuat Imlek halal hari raya itu membuat kita lebih bertoleransi, saling berkunjung. Toleransi bukan saja soal agama, tapi toleransi juga soal suku. Tetapi bagaimana menjalin silaturahmi yang penting sebetulnya. Silaturahmi. Saya juga kadang-kadang selalu menganjurkan kawan-kawan 17 Agustusan, ayolah kita masuk ke pesta rakyat, rame-rame ke sana. Dan dari situlah kita berinteraksi. Barongsai bagian dari pesta rakyat di 17-an. Bisa seperti itu. Itu kan sudah ada di mana-mana sebetulnya. Nah, tadi kembali lagi Pak Yongris mengenai makanan. Ya, kita tahu bahwa makanan bawaan dari sana kita juga bisa lihat di sana. Kalau kita lihat onde-onde yang dibilangnya dibungkus dengan dengan banyak wijen, di sini ada, tapi di Tiongkok juga ada. Iya, banyak sama. Yang menarik, saya pernah lihat ke museum Pak, tembikar yang ada di Selayar sana, gong tembikar ya, ada di museum Tiongkok. Itu juga bukti bahwa masyarakat Tiongkok, masyarakat Tionghoa. Nah, ini pernah ada di Selayar. Nah, peninggalannya banyak. Kita pun di sini Makassar banyak peninggalan Pak. Ya. Nah, kembali lagi ke soal museum. Ya. Mungkin 1 bulan lalu saya ada di museum besar di Tiongkok, di mana saya melihat itu gunung batu yang dijadikan pemakaman. Iya. Kalau kita di Toraja ada kan? Di Toraja ada. Iya, namanya kuburan batu. Di situ saya lihat adatnya mirip sekali. Nah, kebetulan ada kawan saya. Sejarahnya kan juga nenek moyang Toraja kan dari Tiongkok juga menurut saya sempat bincang-bincang via WA kawan saya yang juga pernah jadi di pemerintahan. Pak, ada video yang saya dapat seperti ini, menarik juga untuk Bapak tahu. Iya, saya tidak tidak kaget dengan itu. Kan leluhur kita dari sana juga. Yeah. Nah, benar juga. Jadi sekaitan dengan itu semua. Marilah jangan kita pertentangkan soal kita asal usulnya dari mana. Jangan lagi. Marilah kita melihara budaya masing-masing. Baik. Ya. Dan itu membuat kita semakin bersatu. Kita saling memahami, tidak ada kecurigaan satu dengan lain. Buka, kalau ada PNS diterima PNS biar Tionghoa. Ya, suku apapun juga ya. Mungkin dalam form penerimaan nggak usah lah mungkin ada suku apa gitu suku bangsanya mana gitu. Ini kan yang penting Indonesia lah. Iya, seperti sekat lagi malah seperti itu. Ada yang bilang naga di belakangku tapi Garuda di dadaku. Iya. Oke, waktu kita semakin sempit, mungkin Pak Ferdi ada yang ingin tambahkan Pak Ferdi ya. Jangan lagi ada sekat itu, jangan lagi ada melihat latar belakang ini, mungkin jangan melihat lagi matanya ini orang mana ini. Ya, saya kira ini sudah mulai berjalan ya. Sekarang kan contoh Pak Arwan sudah menjadi anggota DPR. Ya kan, itu kan susah ya, susah dulu. PNS di Makassar dulu Pak. PNS sekarang sudah banyak dari China, orang Tionghoa sudah banyak sebenarnya. Sebenarnya sudah dibuka sekat ini sebenarnya. Ini sudah dibuka sekatnya, jadi perkawinan juga antara orang Bugis dan orang Tionghoa itu sudah terbuka juga. Dulu memang sangat terbatas ya, karena faktor psikologi. Tapi sekarang di mana-mana sudah. Keluarga saya pun ada cawan China, ada. Nah, karena artinya adalah ini terus kita harus pertahankan. Ya kan, sekali lagi peran pemerintah juga ini harus terus membudayakan itu. Ya kan. Nah, saya mengatakan seni budaya itu yang harus menyajikan persatuan sebenarnya yang utama. Ya kan? Apalagi
tergerus oleh generasi muda sekarang yang sudah mulai juga kita harus edukasi. Kalau kami ini kan sudah sangat memahami. Nah, bagaimana dengan generasi muda sekarang ini, ya kan? Ini yang harus terus kita edukasi ya. Saya dengan Pak Samsul Rijal sebagai orang pemerhati budaya, yakin ini ya tugas-tugas kami sebenarnya. Baik. Tugas kita semua lah sebenarnya untuk bagaimana bahwa kebinekaan itu dia harus berjalan dengan utuh di Indonesia ini. Itu yang sebenarnya memperkuat kita. Ya. Kita jangan mundur lagi nih, karena kita punya pendahulu ini sebenarnya sudah membangun itu sih. Iya. Jangan kita punya sebelum ada nama Indonesia kan mereka sudah menyatukan itu sesungguhnya. Oke, Pak Yongris, mungkin Pak Yongris, ada tambahan, silakan. Saya ada tertarik sedikit masalah sekat ya. Iya. Jadi dulu memang di zaman pemerintahan Belanda dulu itu memang dibuat sekat wilayah. Jadi orang-orang Tionghoa itu ditempatkan di satu pemukiman untuk lebih gampang dikontrol kan. Itu menjadi akhirnya justru itu bukan hanya sekat dalam hal pemerintahan, administrasi, tapi menjadi sekat dalam kehidupan sosial juga. Dilokalisasi. Nah, iya, dilokalisasi. Untuk keluar dari wilayah itu pun harus ada pasportnya, gitu. Baik. Nah, lalu yang kedua, kita lihat di zaman Orde Baru dibuat lagi sekat baru, yaitu sekat regulasi yang bersifat politis. Nah, ini sekarang itu semua sudah dicabut kan. Nah, yang masih tersisa sekarang adalah sekat di dalam pikiran kita. Sebenarnya. Sekarang masalah terbesar orang-orang kita. Mindset yang perlu dirubah ya? Iya, sekat yang ada dalam pikiran kita bahwa ini orang Tionghoa. Bahkan masih banyak yang saya bilang tadi belum bisa memisahkan mana orang Tiongkok, mana orang Tionghoa. Oh iya, jadi kan orang Tiongkok itu ada 3. Iya. Satu orang-orang Tiongkok yang tinggal memang di Tiongkok. Satu orang-orang Chinese yang tinggal di Indonesia tapi masih warga negara Chinese. Satu adalah orang Chinese yang udah lama tinggal di sini dan sudah menjadi warga negara Indonesia. Etnis, ya, sudah etnis orang Tionghoa harus bisa ya? pisahkan itu. Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah untuk membuka sekat pikiran itu, yang ada dalam pikiran kita dari jalan lain, edukasi dan melalui aktivitas, melalui interaksi sosial, interaksi budaya gitu. Jadi seperti contoh dengan permainan barongsai, dengan kegiatan hari raya Imlek, orang-orang saling berkunjung, itu bisa membuka sekat-sekat itu dan tidak bisa dibuka secara paksa, nggak bisa. Secara alami saja, secara alami saja berjalan itu akan terjadi asimilasi dan akulturasi yang luar biasa, tanpa dihambat ya, tanpa dipaksa, pasti akan terjadi. Kita lihat dalam kehidupan sosial kita itu akan terjadi. Di zaman Orde Lama itu sudah menjadi bukti gitu. Nah, jadi kecintaan kita kepada etnis lain, kepada agama lain itu memang harus dibuka melalui kegiatan bersama, kebersamaan kita. Contoh ya saya lihat, Belanda saja yang sudah menjajah kita 350 tahun, kenapa kita nggak membenci Belanda? Gitu ya, mungkin ada yang karena suka sepak bolanya gitu. Kita bersatu di sepak bolanya dia karena kita suka mungkin timnya Belanda. Nah, lalu misalnya Jepang yang dulu menjajah Indonesia 3,5 tahun, orang tidak membenci Jepang kok. Nah sekarang ini Tiongkok ini tidak pernah menjajah Indonesia, nggak pernah menjajah orang. Tiongkok tidak pernah menjajah Indonesia. Kenapa harus dibenci? Nah ini kan masalah hanya mindset saja betul. Mindset. Gitu. Ya, kasih. Bung Samsul Rijal terakhir mungkin ada yang ditambahkan, silakan. Jadi ada 2 poin yang ingin saya tambahkan ya dalam sesi closing statement ini. Yang pertama bahwa saat ini masih ada persoalan stigma. Ya prasangka gitu. Jadi kalau soal stigma dan prasangka itu seperti dibilang Pak Yongris tadi itu adanya di pikiran kita ya. Jadi bagaimana kita memandang yang lain itu secara negatif gitu. Nah ini yang perlu diretas. Nah saya kira berbagai hal sudah dilakukan sekarang. Ya salah satunya itu dengan mencoba membuka masyarakat Tionghoa sendiri membuka diri untuk melibatkan banyak orang-orang di dalam berbagai aktivitas-aktivitas mereka yang khas Tionghoa. Misalnya menyambut hari Imlek, itu kan ada joka-joka, japa-japa. Ya misalnya itu kan. Ya tahun lalu saya ikut bagaimana masyarakat melebur di situ. Iya betul. Dan di bidang-bidang seni yang lain, di dalam makanan dan seterusnya, dalam seni pertunjukan barongsai saya kira. Dan juga di bidang olahraga ya, saya kira dulu ada siapa Lin Sui Kin, Rudi Hartono, kemudian Susi Susanti dan sebagainya yang menunjukkan bahwa mereka memang berlatar belakang atau keturunan Tionghoa, tapi nasionalismenya itu adalah orang Indonesia asli. Di PSM ada Tony Ho ya? Tony Ho dan Kiper Chong. Iya. Baik. Itu jadi yang pertama itu meretas stigma. Stigma itu lewat kebudayaan, lewat kesenian, lewat pendidikan. Ya. Jadi
publikasi-publikasi tentang masyarakat Tionghoa itu perlu digalakkan sekarang itu, dan itu sudah banyak dilakukan. Tidak, sebaiknya apa ya, kata kuncinya hilangkan stigma tersebut ya? Iya, hilangkan stigma tersebut. Oke. Iya. Hilangkan stigma Chinese, itu seharusnya tidak ada lagi itu. Iya. Yang kedua Pak, satu pesan Gus Dur bahwa perdamaian tanpa keadilan itu nonsens. Ya, jadi peace without justice is nonsense ya, itu kata Gus Dur gitu. Jadi saya kira yang kedua yang paling penting adalah seluruh kebijakan yang kita buat ya, termasuk yang dibuat oleh negara, itu harus berlandaskan keadilan terhadap semua kalangan gitu. Bukan hanya semata-mata untuk kepentingan harmoni gitu kan ya. Seringkali kan kerukunan kita ini dibangun atas kepentingan harmoni. Yang penting kelihatan damai di masyarakat, tapi sisi keadilannya itu diabaikan. Artinya ada hak-hak kelompok-kelompok tertentu yang harus diabaikan demi kepentingan yang disebut dengan harmoni tadi itu. Nah, menurut saya keduanya harus berjalan seimbang, Pak. Jadi harmoni harus jalan, tapi sisi keadilan bagi semua kalangan, hak-haknya itu harus juga terjamin. Termasuk bagaimana masyarakat Tionghoa itu bisa melaksanakan seluruh keyakinannya, seluruh kebudayaannya di ruang publik sama dengan masyarakat yang lain. Itu yang paling penting. Tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Baik, itu yang terpenting. Baik, sayang sekali waktu kita sangat terbatas ya. Sekarang sudah 9.55. Ada tambahan sedikit. Oke, silakan Pak. Silakan. Saya petik dari tadi dikatakan pendidikan. Saya melihat ini Pak ya, pendidikan nasional kita, minta maaf saya katakan, kita tanpa sadar kita memetak-metakan diri juga. Membuat sekat sekolah berbasis agama. Ini juga persoalan Pak. Jadi, nah kembali lagi, kalau kita membuat sekolah yang mulai kita memperkenalkan namanya persatuan kesatuan, jangan ada sekat. Jangan ada sekolah ini, sekolah itu membuat sekat juga. Jadi biarlah si Acong misalnya atau Freddy sampingan dulu dengan Sangkala. Misalnya ya. Iya. 10, 20 tahun, 30 tahun saya tetap mengenal namanya Acong, Acong juga mengenal Sangkala. Nah, kalau dia saling susah di waktu akan datang, pasti ada semangatnya, cintanya untuk tolong menolong. Sekarang tidak ada. Baik. Jadi barangkali marilah kita menciptakan itu sejak usia dini, sejak usia muda. Makasih. Baik, Pak Arwan terima kasih banyak, Pak Yongris terima kasih, Pak Yongris, Pak Samsul Rizal terima kasih Bang ya, Ferdi juga terima kasih ya, dan semua pendengar terima kasih untuk perhatiannya sudah ikut bergabung bersama kami dalam dialog luar studio. Dan menarik sekali kita sudah berbicara mengenai toleransi, bagaimana perayaan Imlek dan juga persatuan umat ya yang ada di Indonesia. Saya cukupkan untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa dan kami kembali ke studio.